إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد إني أحب النبي من غير إتباع سنتي فهو كذاب صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وعلى ذلك من الشاهدين walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada saat ini kita hidup masih ada di dalam bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Di mana di sini ada dua kata yang terkenal di masyarakat. Ada maulud, itu artinya bayi yang dilahirkan, yang berarti adalah dalam istilah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan maulid. Maulid itu adalah isim zaman ya, yang berarti adalah masa dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang terpenting yang harus saya sampaikan pada siang hari ini adalah kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah menakdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang umur umat Nabi Muhammad itu pendek, tetapi mendapatkan keistimewaan dibanding dengan umat-umat Nabi terdahulu. Di mana umat Nabi Adam bisa 1000 lebih, umat Nabi Nuh berkisar sekitar 1000, umat Nabi Musa berkisar 500 tahun. Tetapi umat Nabi Muhammad dikatakan oleh Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat saya ini antara 60 tahun hingga 70 tahun. Tapi karena Allah memberikan keistimewaan terhadap umat Nabi Muhammad, nanti umat-umat terdahulu itu belum bisa masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad adalah masuk ke dalam surga. Di samping itu, muslimin rahimakumullah, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek, tapi diberi bonus pahala yang banyak sekali oleh Allah, ngalah-ngalahin umurnya Nabi Musa yang 500 tahun. Satu saat ada umatnya Nabi Musa 500 tahun itu sujud. 500 tahun adalah ibadah dan ibadah. Begitu dia meninggal dunia, Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan hamba saya yang satu ini ke surga birahmati, kata Allah. Masukkan orang yang satu ini ke dalam surgaku dengan rahmat saya. Apa kata umat Nabi Musa ini? Tidak ya Allah, saya ingin masuk ke surga atas bonus pahala dari ibadah saya. Diberitakan lagi oleh Allah, masukkan umat Nabi Musa ini ke dalam surga atas rahmat saya. Si umat tadi mengatakan, tidak ya Allah, saya ingin masuk surga karena prestasi ibadah saya. Dikatakan lagi oleh Allah, masukkan umat yang satu ini ke dalam surga karena rahmat saya. Jawabannya sama, tidak ya Allah, saya ingin masuk ke dalam surgamu adalah karena prestasi ibadah saya dan pahala saya. Akhirnya Allah mengatakan pada malaikat, coba ambilkan pahala orang yang ibadah 500 tahun ini. Begitu diambil oleh malaikat, ternyata besarnya seperti burung emprit, muslimin rahimakumullah. Sedangkan rahmat Allah, nikmat Allah yang diberikan pada orang itu adalah seperti gunung Uhud. Jadi seperti itu. Tapi umat Nabi Muhammad beda.
umat Nabi Muhammad itu hanya beribadah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba, luar biasa muslimin rahimakumullah. Belum lagi kalau kita adalah ibadah di bulan Ramadan, pas malam Lailatul Qadar, diberi bonus lagi oleh Allah. Barang siapa yang ibadah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan ibadah selama 84 tahun. 10 tahun kita adalah mendapat Lailatul Qadar, berarti umur kita lebih besar daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu muslimin rahimakumullah. Belum lagi bonus harian yang diberikan oleh Allah. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, hanya sholat Isya berjamaah saja, maka Allah memberi pahala bonus tambahan. Di samping 27 derajat, Allah memberi satu pahala yang luar biasa. Salat al-Isya, barang siapa yang salat Isya bi jama'atin, datang ke masjid ini, faka'annama qama nisfal lail, maka dia diberi bonus oleh Allah seakan-akan dia adalah beribadah salat sunat setengah malam. Luar biasa umat Nabi Muhammad ini. Belum lagi tambahan yang lain. Man shallas subha bi jama'atin, barang siapa yang datang ke masjid ini salat subuh berjamaah, faka'annama qomal laila kullahu, sama dengan salat sunat semalam suntuk. Luar biasa muslimin rahimakumullah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu, kul bifadlillahi wa birahmatihi falidzalika falyafrahu. Katakan dengan keutamaan-keutamaan yang diberikan pada umat Nabi Muhammad, wa birahmatihi, dan atas rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad, oleh karena itu falyafrahu, maka kita bersenang-senanglah, berbahagialah, bersyukurlah, karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Lalu ungkapan rasa senang itu banyak diekspresikan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dengan aneka macam. Tetapi juga banyak yang salah, tidak sesuai dengan aturan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang diperbolehkan melaksanakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang itu. Satu di antaranya tadi sudah saya katakan, falyafrahu. Yang kedua adalah faman yu'azzim sa'irallah, barang siapa yang selalu mengagung-agungkan adalah tentang syiar-syiar Allah, fa huwa min taqwal qulub, itu termasuk ketakwaan hati kita semuanya. Tetapi cara agar supaya kita itu adalah dalam koridor bagaimana kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, harus kita ikut pada aturan-aturan yang sebenarnya. Kita mengadakan Maulid Nabi itu yang pertama adalah banyak-banyak membaca selawat. Banyak-banyak membaca selawat. Karena di saat kita adalah dekat dengan Rasulullah adalah ketika kita membaca selawat. Tetapi banyak orang yang tidak berilmu, banyak orang yang tidak mengerti, ketika dia membaca selawat kadang-kadang gurau. Padahal paham di dalam ahli sunnah wal jamaah, ketika kita membaca salawat itu adalah hadir. Bahkan ada jaminan dari Allah, man shalla alayya, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepada saya 1 kali saja, sallallahu alaihi asra salawatin, maka Allah membalas dengan 10 salawat. Membalas dengan 10 salawat. Lalu apa lagi yang kedua tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agar supaya kita paham, agar supaya kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar supaya kita cinta? Kenal dulu kepada bagaimana keluarga Nabi, bagaimana siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di sana sini diadakan pengajian ma'al muslimin rahimahumullah. Kalau kita mengenal siapa ayah Rasulullah, bernama Abdullah. Abdullah itu adalah orang pertama di Arab yang beri nama Abdullah. Orang-orang sebelumnya ada diberi nama Abdul Uzza,
yang berarti adalah hambanya Tuhan Uzza, patung al-Muslimin rahimahullah. Ada Abdul Lata, tetapi khusus orang tua Nabi Muhammad adalah diberi nama Abdullah. Maka lahirlah anaknya yang bernama Muhammad, yaitu betul-betul Abdullah. Ibunya diberi nama siapa? Aminah. Lalu lahirlah anak yang bernama Muhammad, yang terkenal dengan istilah adalah Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Berarti dari sini adalah kita harus bisa paham, kalau mau meniru adalah Nabi Muhammad, bagaimana anak-anak kita diberi nama siapa. Karena nama mempengaruhi muslimin rahimakumullah. Begitu lahir diberi nama Ahmad Centong. Ya ada banyaknya nasi. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada orang punya anak laki-laki lebih dari satu tidak diberi nama Muhammad, maka dia sudah menghidupkan kembali zaman jahiliyah. Sekarang sudah mulai muslimin rahimakumullah. Anaknya lahir perempuan, lalu diberi nama apa? Dina Makila Juba. Wah ini. Padahal itu bahasa Madura itu. Dina Makila Juba, akhirnya anak mencelak. Begitu muslimin rahimakumullah. Kalau orang dulu itu kalau punya anak datang pada ustadz, datang pada kiai, diberi nama siapa agar supaya nanti di padang mahsyar adalah tidak malu. Itu dari sisi ayahnya. Lalu kalau kita lihat dari sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh berada pada diri Muhammad itu adalah suri teladan yang baik. Tiru Nabi Muhammad. Jangan mulutannya habis 100 juta, tetapi kelakuannya adalah melanggar aturan-aturan Nabi Muhammad. Mulutannya habis 100 juta, tapi yang digunakan biayanya adalah hasil nganak no duit, riba. Apa kata Rasulullah? Idza qala al-'abdu inni ahabban nabi min ghairi itba'i sunnati falaysa min, bukan falaysa minni fa huwa kadzdzab. Idza qala al-'abdu inni ahabban nabi min ghairi itba'i sunnati fa huwa kadzdzab. Kalau ada orang mengaku aku cinta pada Rasulullah, saya mengadakan Maulid Nabi habis 200 juta, tetapi kelakuannya adalah tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, maka dia adalah sebetulnya pendusta. Ghairu taib, dan tidak pantas dia taubat. Tidak pantas. Kadang-kadang ketika baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, pada waktu itu ada Rasulullah datang. Kita kehilangan adab sopan santun kita. Karena apa? Dari atas genteng ditaburi uang. Ditaburi uang. Lalu berebut uang. Tidak malu apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir. Ayo muslimin rahimakumullah, kita mengadakan peringatan Maulid Nabi itu supaya sesuai dengan koridor. Karena tujuan memperingati Maulid Nabi itu paling tidak saya sebutkan 4, karena waktunya sudah akan habis ini. Yang pertama adalah membaca selawat dengan sopan santun karena Rasulullah hadir. Karena Rasulullah hadir, makanya ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi, salam buat Anda, yang berarti Anda itu hadir. Seandainya ada tidakkah alaihi, ya Nabi salam alaihi kepada Rasulullah yang ada di Madinah sana. Tapi dikatakan oleh pengarang salawat itu ya Nabi salam alaika. Kahnya itu adalah hadir. Berarti Rasulullah adalah hadir dalam arti, dalam makna yang ghaib muslimin rahimakumullah. Sehingga ketika kita baca salawat jangan rokokan. Ketika kita baca salawat jangan bergurau. Ketika kita baca salawat adalah yakin bahwa kita adalah merupakan ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah yang akan dibalas 10 kali salawat oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar supaya kita memperingati Maulid Nabi ini bukti bahwa kita bersyukur dan kita adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya muslimin rahimakumullah. Karena apa? Di sini adalah bahwa orang yang cinta nanti itu adalah pasti ingin selalu meniru. Ada orang cinta Michael Jackson, maka ternyata juga anting-antingnya, cara berpakaian meniru Michael Jackson.
Karena kita cinta kepada Rasulullah, ya kita adalah idolanya. Dan orang yang patut ditiru adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tujuan yang ketiga itu kalau cinta kepada Rasulullah, ikuti sunnah-sunnah Rasul. Apa saja yang harus diikuti? Satu, akhlaknya. Akhlaknya. Yang kedua apa? Ibadahnya. Rasulullah itu adalah kalau ibadahnya saja sampai kakinya bengkak muslimin rahimahullah. Sampai Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah telah dijamin masuk surga dan sampean sudah dijamin tidak akan punya dosa? Mengapa harus sholat sampean itu sampai bengkak kakinya? Apa jawab Rasulullah? Afala takunanna minasyakirin? Apakah saya tidak harus lebih bersyukur karena saya sudah dijamin masuk surga? Begitu muslimin rahimakumullah. Taubatnya, bagaimana taubatnya Rasulullah? Wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin akthar min 70 marrah. Demi Allah, saya itu selalu bertobat kepada Allah. Satu hari satu malam itu adalah membaca istighfar dan mohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Sementara kita yang mandi dosa ini adalah jarang bertobat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini muslimin rahimakumullah dapat mengingatkan kita sekalian dan semakin menjadikan kita semakin cinta pada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat Rasulullah, dan nanti kita adalah dengan syafaat itu kita bersama Rasulullah Muhammad SAW ada di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim.